Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah berdiri bersama kaum miskin. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Mazmur 82 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Berilah keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Pro bono adalah pemberian layanan atau bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pro bono diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Bahkan pro bono sudah menjadi bagian dari kode etik setiap advokat. Oleh karena itu, pro bono bersifat melekat dan wajib dijalankan oleh setiap advokat atau pengacara. Tuhan yang kita sembah mengajarkan supaya kita memiliki keadilan sosial. Keadilan sosial yang diwujudkan melalui tindakan dan bukan hanya sebatas wacana saja. Caranya adalah yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Pada kenyataannya, banyak orang yang kaya tidak bisa berbagi kepada yang miskin. Orang yang kuat atau berkuasa tidak menolong orang yang lemah, tetapi malah menindas orang yang lemah. Yang paling menyedihkan, orang yang miskin dan lemah tidak bisa bersuara atau membela dirinya ketika ditindas dan malah menjadi korban eksploitasi dari orang yang kuat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita harus menjadi seorang pengacara dan aktif melakukan layanan pro bono? Kelihatannya tidak demikian juga. Kita bisa membantu orang yang terjerat utang dengan memberi pinjaman uang tanpa riba. Ketika kita melihat ada orang miskin di pinggir jalan, kita bisa berbagi makanan atau minuman kepada mereka. Dan jika kita termasuk orang yang kurang mampu, jangan juga merasa di atas angin atau cuma berharap bantuan. Tetaplah bekerja dan berdoa dengan giat. Dan jika kita sedang dalam keadaan terzalimi, dan keadilan seperti jauh dari kita, janganlah berkecil hati dan bersabarlah. Sebab akan tiba waktunya, Allah sendiri yang akan menghakimi bumi dan Dia akan membela orang yang tertindas dan bertindak dengan adil. Mari kita merenungkan sejenak. Tuhan akan membela kaum yang lemah, miskin, dan tertindas, entah sekarang atau kelak ketika Dia datang kembali. Maukah kita dipakai Tuhan sekarang untuk berdiri bersama kaum miskin dan lemah? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering melihat orang yang kuat menindas yang lemah. Kami juga melihat orang yang miskin dan lemah yang tidak bisa apa-apa dan butuh pertolongan. Ampuni kami jika kami cuma diam saja melihat orang-orang yang demikian. Sadarkanlah dan ajarkanlah kami untuk lebih peka, mau peduli, dan bisa bertindak kepada kaum miskin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita bersama sepanjang hari. Selamat beraktivitas, dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.